Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aditya Ramadan, Nakwangsih Cahya Wulandari, Asih Hovifa, dan saya sendiri Daniel Azib Nurfala. Dan kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pendidikan Islam dan Kebudayaan Arab. Oke, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari pendidikan Islam. Menurut Umar Muhammad At-Tomi Syaibani, pendidikan adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi dalam masyarakat. Menurut Hasan Langgulung, pendidikan adalah suatu proses yang mempunyai tujuan yang biasanya diusahakan untuk menciptakan pola-pola tingkah laku tertentu pada kanak-kanak atau orang yang sedang dididik. Dan menurut Fuad Al-Ahwani, pendidikan adalah peranata yang bersifat sosial yang tumbuh dari pandangan hidup tiap masyarakat. Pendidikan senantiasa sejalan dengan pandangan falsafah hidup masyarakat tersebut, atau pendidikan itu pada hakikatnya mengaktualisasikan falsafah dalam kehidupan nyata. Sedangkan Islam diartikan sebagai agama, yaitu agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan untuk umat manusia melalui Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pendidikan Islam menurut para ahli. Menurut DRS Ahmad D. Marimba, pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam yang menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Dan menurut Mustafa Al-Hulayani, pendidikan Islam ialah menanamkan akhlak yang mulia di dalam jiwa anak dalam masa pertumbuhannya dan menyiraminya dengan air petunjuk dan nasihat, sehingga akhlak itu menjadi salah satu kemampuan jiwanya, kemudian buahnya berwujud keutamaan, kebaikan, dan cinta bekerja untuk kemanfaatan tanah air. Dan lalu menurut Syah Muhammad Al-Naqib Al-Atas, pendidikan Islam adalah usaha yang dilakukan pendidik terhadap anak didik untuk pengenalan dan pengakuan tempat-tempat yang benar dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan akan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan kepribadian. Merujuk dari pengertian di atas, pendidikan Islam adalah pendidikan yang seluruh komponen atau aspeknya didasarkan pada ajaran Islam. Visi, misi, tujuan, proses belajar pendidik, peserta didik, hubungan pendidik dengan peserta didik, kurikulum, bahan ajar, sarana prasarana, pengelolaan lingkungan, dan aspek lainnya didasarkan pada ajaran Islam. Itulah yang disebut dengan pendidikan Islam atau pendidikan yang Islami. Sekian dari saya, dilanjutkan materi yang selanjutnya oleh Mas Aditya Ramadan. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk selanjutnya yaitu fungsi pendidikan Islam. Fungsi pendidikan Islam ialah alat untuk memelihara, memperluas, dan menghubungkan tingkat-tingkat kebudayaan, nilai-nilai tradisi dan sosial, serta ide-ide masyarakat dan bangsa. Dan juga sebagai alat untuk mengadakan perubahan, inovasi, dan perkembangannya yang secara garis besar melalui pengetahuan dan skill yang baru ditemukan, dan melatih tenaga-tenaga manusia yang produktif untuk menemukan pertimbangan perubahan sosial dan ekonomi. Baik, saya Asih Hovifa di sini akan melanjutkan materi mengenai kebudayaan bangsa Arab. Kebudayaan bangsa Arab ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebudayaan bangsa Arab pra-Islam. Bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam sering disebut dengan kaum jahiliyah. Makna jahiliyah di sini bukan berarti mereka bodoh ya. Tapi maksudnya itu mereka memiliki akhlak yang kurang terpuji atau memiliki gaya kehidupan yang negatif. Bangsa Arab pra-Islam ini memiliki kebangkrutan dalam bidang spiritual karena mereka terjebak pada sesembahan yang materialistik dengan membuat patung dijadikan sebagai berhala untuk sembahan mereka.
Pada masa itu juga sudah terdapat beberapa tradisi, seperti yang dikatakan oleh Ali Sodikin. Tradisi yang pertama adalah tradisi keagamaan yang meliputi tradisi berziarah ke Ka'bah dengan ritual memakai pakaian ihram, mengumandangkan pemujaan terhadap berhala, yaitu Hubal, Lata, dan Uzza. Tawaf 7 kali dengan telanjang, menyembelih hewan kurban, sa'i, wukuf, dan melempar jumroh. Selain itu, bangsa Arab memuliakan beberapa bulan, yaitu ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Mereka juga mengistimewakan hari Jumat sebagai hari pertemuan bangsa Arab. Tradisi yang kedua yaitu dilihat dari sistem sosialnya yang meliputi sistem kekerabatan berdasar pada garis keturunan ada pada pihak laki-laki. Poligami dan perbudakan, pengangkatan anak atau adopsi, di mana anak adopsi ini memiliki hak yang sama dengan anak kandung. Selain itu, dalam perkawinan mengenal adanya mahar yang berfungsi sebagai alat pembelian terhadap pihak perempuan dari pihak laki-laki. Namun, bangsa Arab tidak mengenal iddah jika perkawinan menjadi putus. Tradisi yang ketiga dilihat dari sistem hukum. Dalam bentuk kisos dan diat sudah lazim dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Pada bidang perdagangan, mengenal hukum pinjaman dan bunga. Dalam bidang pertanian, mengenal kontrak pertanian dan hukum properti. Selain itu, dalam bidang hukum keluarga, mengenal hukum waris dengan sistem kekeluargaan yang berlaku, yaitu laki-laki memiliki otoritas. Bangsa Arab ini juga memiliki beberapa sifat ya, ada sifat negatif dan positif tentunya. Untuk sifat negatifnya itu diantaranya sulit bersatu, gemar berperang, kejam, pembalas dendam, angkuh, sombong, pemabuk, dan penjudi. Selain sifat negatif, bangsa Arab juga memiliki beberapa sifat positif, diantaranya mereka itu dermawan, pemberani, sabar, setia, jujur, dan tulus. Yang kedua yaitu adalah kebudayaan Islam pada masa Nabi. Nah, untuk kebudayaan Islam pada masa Nabi ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, kebudayaan yang dihasilkan berlandaskan tauhid. Ciri yang kedua, hasil buah pikir dan pengolahannya bertujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia atau rahmatan lil alamin. Ciri yang ketiga, kebudayaan Islam tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ciri yang keempat, kebudayaan Islam tidak bertentangan dengan fitrah manusia yang harus menjangkau dua kehidupan, yaitu kehidupan dunia dan akhirat. Peranata sosial dan politik yang terjadi di kawasan Arab benar-benar memasuki era baru di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Perjuangannya telah membawa pengaruh mendalam tentang persaudaraan, baik sesama muslim maupun persaudaraan dengan non-muslim yang telah tinggal di Madinah sebelum kedatangan Nabi dan para sahabat. Selain membangun persaudaraan yang tidak diskriminatif, kepeloporan Nabi dalam persamaan dan kesetaraan merupakan budaya baru dalam kehidupan masyarakat Arab, sehingga semua orang Arab sejajar kedudukannya. Bahkan perbedaan ras yang sering menjadi sebab terjadinya perpecahan dan permusuhan dihilangkan. Terima kasih. Sekian dari saya. Silahkan lanjut ke materi yang selanjutnya. Nama saya Nawangsi Cahaya Wulandari akan menyampaikan materi yang terakhir mengenai pengaruh Islam terhadap kebudayaan bangsa Arab. Islam memberikan warna budaya tersendiri baik dalam bahasa, kebiasaan, tradisi maupun sistem sosialnya, yaitu yang pertama, Islam adalah agama yang membantu keberadaan bangsa Arab. Saat Islam datang, maka Islam mempersatukan bahasa dan menghimpun golongan mereka dalam satu keadaan dalam naungan sistem kehidupan yang menyeluruh. Bangsa Arab mematuhi keberadaannya terhadap risalah Islam. Keleluasaan ini yang dicapai oleh bangsa Arab adalah termasuk apa yang telah diperbuat oleh Islam. Yang kedua adalah Islam memelihara bahasa Arab.
Sesungguhnya ada kaitan yang erat antara bahasa Arab dengan Islam karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Ini telah membawa kesatuan bahasa Arab dan berusaha memeliharanya melalui bentuk yang kita lihat sekarang. Berkat Al-Quran, bahasa Arab telah memperoleh kekuatan berupa kekebalan. Yang ketiga adalah Islam memperkokoh kesatuan akidah dalam masyarakat. Sesungguhnya, bangsa Arab dipersatukan oleh kesatuan akidah. Karena itu, masyarakat Islam tidak berdasar pada asas pertimbangan material seperti jenis, warna, atau tanah, tetapi dipersatukan berdasarkan asas kesatuan akidah dan pikir. Ini telah membawa solidaritas masyarakat Arab. Dan hal itu dibantu oleh semangat persaudaraan dan persamaan yang menjadi ciri keistimewaan Islam dan sangat berpengaruh dalam bergabungnya semua unsur-unsur non-Arab yang masuk ke dalam Islam. Yang keempat adalah Islam memberikan sistem kehidupan kepada bangsa Arab. Islam sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Arab. Hal itu karena Islam memiliki keistimewaan bahwa ia mencerminkan jalan hidup yang menyeluruh bagi kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Islam tidak terbatas pada aspek kejiwaan yang meliputi akidah dan ibadat yang menghubungkan seorang muslim dengan Khaliknya, tetapi lebih dari itu, ia sampai kepada pembuatan prinsip-prinsip hubungan yang menghubungkan seorang muslim dengan lingkungan sosialnya. Islam menentukan aturan-aturan untuk setiap aspek masyarakat dalam urusan keluarga, ekonomi, dan politik. Yang kelima adalah Islam membangkitkan beramal bagi bangsa Arab. Kemampuan bernalar dan kemampuan berkreasi yang membantu manusia untuk memahami undang-undang alam dan menaklukkannya untuk kepentingannya. Islam telah mendorong manusia untuk memfungsikan akalnya dalam berkreasi, dan Islam membuka di hadapannya cakrawala baru bagi ilmu pengetahuan dan lapangan-lapangan yang luas bagi aktivitas pikir. Islam mengarahkan perhatian manusia kepada alam dan isinya, baik matahari maupun bintang-bintang melalui firman-Nya. Yang keenam adalah Islam merupakan rahasia ketinggian bangsa Arab. Sesungguhnya Islamlah yang memungkinkan bangsa Arab memelihara keberadaannya sepanjang sejarah. Dalam hal ini, Al-Aqad mengatakan ketinggian kekuatan Islam di saat-saat berada dalam kelemahan itu mengherankan, seperti kemenangan di saat berada dalam kesulitan, terutama kejayaan setelah 10 abad lebih. Apabila Imperator Romawi membutuhkan 1000 tahun untuk mencapai kebesaran dan keleluasaan yang pernah dicapainya kemudian musnah dalam waktu 1 abad, maka daulat Islam mencapai puncaknya dalam waktu singkat 80 tahun saja telah membutuhkan waktu 1200 tahun. Kemudian melemah secara perlahan sehingga daulat itu mengalami keruntuhan dalam bidang politik dan tercermin dalam penghapusan kekhalifahan. Akan tetapi masyarakat Islam masih memelihara unsur-unsur keberadaannya yang terpenting, dan orang-orang Islam masih berusaha untuk memperbaiki kekhalifahan Allah di muka bumi ini. Perbandingan sekarang ini dipandang sebagai bukti yang paling kuat sejauh mana solidaritas sosial dalam masyarakat Arab. Solidaritas inilah pada prinsipnya bersandar pada peradaban Islam. Yang ketujuh adalah Islam merupakan sumber kekayaan dan inspirasi bangsa Arab. Walaupun orang-orang Islam pernah mengalami masa-masa keterbelakangan, Islam dengan prinsip-prinsipnya masih mencerminkan kekuatan terbesar untuk kebangkitan. Maka prinsip-prinsip Islam merupakan kekuatan yang konstruktif dan gerakan pendorong perkembangan dan kemajuan. Sesungguhnya dengan imanlah jiwa-jiwa bangsa Arab menyala sehingga mereka mampu membuka cakrawala bumi dan meninggikan bendera Islam serta membentuk peradaban yang kokoh. Iman ini masih terpendam dalam hati nurani mereka. Mereka berperang kepada kitab Allah dan mencari petunjuk darinya. Manakala mereka ditimpa musibah atau penderitaan atau mengalami jalan yang buntu, sesungguhnya pemerhati gerakan-gerakan rehabilitasi yang terjadi di dunia Arab pada masa modern tertentu merasa tenang bahwa bangsa Arab tidak rela tanpa kitab Allah sebagai pemberi ilham. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.